Pemuda berwajah sangar itu bernama Gempol. Namanya sudah lama dikenal warga sebagai sosok yang sering membuat masalah. Ia bahkan menjadi buronan Polsek Karangupas karena banyak kasus kriminal yang dilakukannya. Namun kejahatan terakhirnya adalah yang paling keji. Ia merudak paksa Suminten, seorang gadis perawan dari desa Karangturi yang masih masuk wilayah Karangupas. Dalam peristiwa tragis itu, Suminten dicekik hingga meninggal dunia. Padahal, hanya tinggal seminggu lagi ia akan menikah dengan teman sekelasnya dulu, seorang pemuda sederhana yang kini bekerja di sebuah pabrik tekstil di Semarang. Warga desa sudah mendengar kabar bahagia itu. Suminten dikenal sebagai gadis baik, ramah, dan tidak pernah membuat masalah. Sebelum peristiwa itu terjadi, Suminten pamit kepada keluarganya untuk menemui Mbok Atik, seorang juru rias di desa sebelah. Ia berencana mencoba rias pengantin untuk hari pernikahannya nanti. Sore itu, ia berangkat mengayuh sepeda ontel melewati jalan setapak di antara sawah yang sunyi. Namun, sejak saat itu, Suminten tidak pernah kembali. 2 hari kemudian, kabar mengerikan mengguncang warga. Jenazah Suminten ditemukan di dekat sebuah gubuk tua di tepi sawah. Tubuhnya terbujur kaku. Warga yang menemukan langsung panik. Tangisan pecah di tengah sawah yang biasanya sunyi. Tak lama kemudian, warga berkumpul dan memanggil polisi dari Polsek Karangupas. Dari hasil visum, ditemukan fakta yang membuat semua orang geram. Sebelum meninggal, Suminten dirudak paksa, lalu dicekik hingga tewas. Namun polisi belum menemukan pelakunya. Penyelidikan dilakukan secara intens. Satu persatu saksi diperiksa, jejak kaki ditelusuri dan barang bukti dikumpulkan. Hingga akhirnya, semua petunjuk mengarah pada satu nama. Gempol. Banyak barang bukti yang memberatkan dirinya. Polisi pun menetapkan Gempol sebagai tersangka utama. Sore itu, rencana penangkapan disusun. "Jangan sampai kabur," tegas Inspektur Polisi Ibnu Baskoro kepada anak buahnya. "Siap, laksanakan," jawab para anggota. Menjelang surup, suasana mulai gelap. Polisi sudah mengepung rumah tempat Gempol bersembunyi. Namun, Gempol bukan orang yang mudah menyerah. Tanpa basa-basi, ia menjebol jendela rumah dan langsung melompat keluar. Polisi berteriak mengejarnya. Gempol berlari sekuat tenaga menembus semak dan jalan tanah. Nafasnya tersengal. Ia terus berlari tanpa henti hingga sampai di tepi jurang. Polisi menembakkan tembakan peringatan karena kaget Gempol berjalan tanpa melihat ke depan. Ia terperosok dan jatuh ke jurang. "Ah!" teriaknya kesakitan. Tubuhnya menghantam bebatuan di dasar jurang. Bribka Santoso mencoba mengejar hingga tepi jurang, tetapi jejaknya menghilang. Di bawah sana hanya terlihat bayangan gelap dan bebatuan tajam. Tak ada suara lagi. Di dasar jurang, tubuh Gempol penuh darah. Tulang-tulangnya terasa remuk. Ia mencoba membuka mata. Tiba-tiba, ia melihat sekelebat bayangan putih di antara pepohonan. Bayangan itu bergerak cepat. Seketika tubuh Gempol terasa disambar sesuatu yang dingin. Matanya berkunang-kunang, dan ia tak sadarkan diri. Ketika ia membuka mata lagi, sesuatu terasa aneh. Tubuhnya tidak lagi sakit. Ia merasakan hangat. Gempol terbangun dan kaget. Ia berada di sebuah ruangan. Ia terbaring di sebuah kasur empuk, diselimuti selimut hangat. Di ruangan itu tercium bau harum semerbak seperti bunga melati. "Apa aku sudah mati?" gumamnya dalam hati. Ia mencoba bangun, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan. Gempol terbelalak.
Di ambang pintu berdiri seorang wanita berbaju putih tipis. Rambutnya panjang hitam menutupi wajahnya. Perlahan, sangat perlahan, wanita itu mengangkat tangannya dan menyibakkan rambutnya ke belakang. Gempol tertegun. Wanita itu sangat cantik. Namun beberapa detik kemudian, wajah cantik itu berubah pucat. Kulitnya memutih seperti mayat. Lalu perlahan darah mulai mengalir dari wajahnya. Mata Gempol membesar. Jantungnya berdegup kencang. Ia baru menyadari sesuatu. "Itu kamu Suminten," suara Gempol gemetar. "Kamu sudah mati. Kamu setan," teriaknya ketakutan. Namun sosok wanita itu tidak bergeming. Matanya perlahan menyala merah. Ia mendekat ke arah ranjang. Tangannya terangkat memperlihatkan kuku panjang dan tajam. Perlahan kuku itu mengarah ke leher Gempol. Gempol mencoba meronta, namun tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menggeliat panik. Kuku tajam itu menyentuh lehernya. Gempol tercekik, nafasnya habis. Lidahnya menjulur seperti orang yang kehabisan udara. "Tolong, tolong!" Ia mencoba berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Matanya mulai gelap, nafasnya berhenti, dan ruangan itu kembali sunyi. Di desa Karangturi, suasana pagi terasa damai seperti biasa. Namun menjelang siang, warga yang melewati makam Suminten tiba-tiba berteriak kaget. Di dekat makam itu, terbaring sesosok mayat lelaki bertato. Tubuhnya penuh lubang luka. Lehernya seperti bekas cekikan kuat. Matanya melotot keluar. Darah keluar dari mulutnya. Warga yang melihat langsung ketakutan. Namun setelah diperhatikan lebih dekat, beberapa orang justru terlihat lega. "Itu Gempol! Gempol mati!" teriak warga. Tak lama kemudian, polisi datang dan mengevakuasi jenazah tersebut ke rumah sakit, lalu menyerahkannya kepada keluarganya. Namun penemuan mayat Gempol menyisakan misteri besar. Bagaimana bisa ia berada di dekat makam Suminten, padahal terakhir kali ia terlihat jatuh ke jurang? Dan yang lebih aneh, lehernya terlihat seperti dicekik seseorang. Sejak saat itu, warga sering berbisik-bisik tentang satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Apakah benar arwah orang yang meninggal dengan dendam bisa kembali untuk membalasnya?